Baik, salam damai sejahtera diucapkan kepada tiakan saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan pada malam ini kita akan mengongsikan satu pengongsian firman. Tajuknya adalah penguasaan diri dalam segala hal. Segala hal di dalam dunia ini memang ada balasannya. Kalau itu balasan telah tiada, maka akan tercetusnya hal-hal yang tidak diingini. Misalnya air sungai, ya. Kalau air sungai di dalam sungai itu, ya memang ada satu batas, ya. Kalau itu air selimpas batasan itu, ya, maka kita tahulah berlakunya banjir, dan banjir itu akan merusakkan banyak tanam-tanaman dan adapun sehingga kalau serius boleh mengancam nyawa juga. Jadi saudara dan saudari, ya, segala hal di dalam dunia ini ada batasnya, termasuk hidup kita, kan? Atau orang hidup seperti kita berkata, kita pihak umur boleh sampai 70 tahun, sehat boleh sampai 80 tahun. Memang ada orang yang panjang umur, boleh hidup lebih daripada 80 tahun, sehingga 100 tahun pun ada juga. Tetapi walau bagaimanapun, memang ada batasnya, ya. Dalam segala hal, ya, ada batasnya. Kalau limpas batas itu akan terjadinya hal-hal yang tidak diingini, ya. Seperti kebelakangan ini, ya, di Kanada, di lain tempat cuaca meningkat sangat tinggi, ya, sampai ratusan orang meninggal, ya. Kalau di Kuwait saya dengar berita, kalau di tempat yang sembunyi pun 53 derajat Celcius. Ya, kalau di luar di bawah matahari boleh sampai 70 derajat Celcius. Itu memang sudah melampaui batas sudah, ya. Dan ini akan mengakibatkan bencana, ya. Sudah tentu banyak orang akan mati. Jadi dari sini kita tahu segala sesuatu, ya, ada batasannya. Dari segi apa yang kita belajar pada hari ini adalah tentang penguasaan diri. Ya, kalau kita tidak menguasai, ya, tidak ada penguasaan diri, kita telah melampaui satu batasan, maka ia akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Ya, penguasaan diri, kalau kita lihat dari Alkitab, dia adalah salah satu sifat Roh Kudus. Mari kita merujuk di buku Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. Surah Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. Baik, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Di sini mengatakan beberapa, ya, sifat Roh Kudus. Dan apabila kita memperhatikan, penguasaan diri itu adalah dalam susunan yang terakhir di dalam sifat buah Roh Kudus ini. Mengapa ia simpan di tempat yang terakhir? Apakah ia tidak penting? Ya, di sebaliknya bukan dia tidak penting, tapi ia menandakan penguasaan ini adalah untuk segala-galanya, ya. Jadi maksudnya pada hari ini, ya, di dalam penyempurnaan rohani kita, ya, kita harus ada penguasaan diri. Ini sangat penting. Seperti yang kita belajar, ya, sesuatu yang baik seperti air, kan. Air di sungai itu memang baik. Tapi kalau sudah terlebih, ya, ataupun melampau sudah, ia akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Jadi saudara dan saudari, itulah pada hari ini di dalam segala hal kita perlu ada penguasaan diri.
hal yang jahat memang kita dilarang untuk melakukannya. Tapi hal yang baik, kita perlu juga ada penguasaan diri. Baik, pada malam ini, saya ingin mengongsikan beberapa butir dalam apakah hal yaitu kita perlukan ada penguasaan diri. Memang dalam segala hal perlu ada penguasaan diri. Tapi pada malam ini saya hanya mengongsikan 5 butir. Ya. Yang pertama, dari penguasaan diri dari segi mengurus perniagaan. Ya, baik. Dalam kehidupan kita, saya rasa biarpun kaum Cina kah ataupun lain-lain kaum, biarpun perniagaan itu besar kah, perniagaan kecil kah, sedang ataupun perniagaan kita buat di dalam rumah kah, secara kecil-kecilan kah, ataupun perniagaan yang besar. Ya, itu pun satu cara untuk mendapat keuntungan. Memang ini adalah satu yang halal. Ya, memang kita perlukan uang untuk hidup. Tidak salah. Ya, memang kita perlukan uang. Kita ada orang kerja untuk mendapat duit, ada orang mendapat duit melalui perniagaannya. Ya, apa bidang pun tidak apa. Yang penting halal. Ya. Baik, sekarang yang kita bincang itu tentang perniagaan. Biarpun perniagaan itu secara kecil-kecilan, tetapi itu pun perlu ada penguasaan diri. Ya, sebab kalau tidak ada penguasaan diri, kita tidak akan rasa uang itu cukup. Memang pun tidak pernah orang yang merasakan uang itu cukup. Biarpun kita lihat jutawan, sekarang jutawan itu terlampau banyak sudah. Itu sekarang orang cakap bilioner ya. Ya, yaitu banyak orang yang sangat-sangat kaya atau orang yang terkaya di dalam dunia ini pun tidak pernah rasa cukup. Sedangkan itu uang dia dipakai untuk cucu sampai cicit pun tidak habis pakai. Tapi tidak pernah dia rasa cukup. Inilah hati manusia. Manusia tamak akan keuangan. Uang itu memang tidak salah, tapi itulah ketamakan. Kita perlu ada penguasaan diri. Mengapa kita perlu ada penguasaan diri? Uang itu sebenarnya bukan jahat. Uang itu boleh dibuat untuk hal-hal yang baik. Boleh dibuat untuk kebajikan juga. Ya. Kita boleh menggunakan uang itu membantu banyak orang ya yang perlu. Tapi di dalam mengurus perniagaan perlu juga ada penguasaan diri. Sebab ada orang dalam waktu kebaktian hati masih memikirkan keuntungan. Jadi waktu dalam kebaktian ia tidak dapat menghadirkan diri sebab dia masih memikirkan perniagaannya. Ia tidak sanggup tutup pintu ya untuk seketika ya. Sebab itu uang, itu duit, keuntungan bagi dia itu terlampau penting ya. Jadi saudara dan saudari, uang itu tidak pernah yaitu keuntungan itu tidak pernah berhenti ya. Perniagaan pun tidak akan berhenti. Yang selagi ada manusia, ya selagi ada orang ingin mau beli, tetap jalan juga kan. Tapi itulah hati kita. Apakah kita betul-betul beriman kepada Tuhan? Di dalam kebaktian, sampai waktu untuk berkebaktian ya, maka kita perlu ada penguasaan diri. Tibalah masa untuk berkebaktian, maka kita perlu tutup kedai. Waktu itulah kita datang ke gereja untuk ya menunaikan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Ya, jangan sampai waktu berkebaktian, waktu hari Sabat pun kita masih juga ya buka pintu untuk untuk membuat perniagaan. Kita tidak sanggup tutup kedai, ya tidak sanggup melepaskan walaupun satu peluang untuk mengatur keuntungan. Jadi itu maksudnya tidak ada penguasaan diri. Ya. Mari kita merujuk di Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Bahasa Cina ayat 10, bahasa Melayu ayat 9. Pengkhotbah pasal 5 ya ayat 9 untuk kitab PM
untuk kitab Cina ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya. Perkataan ini adalah diucapkan oleh raja yang paling kaya pada masa itu, ya. Itu Raja Salomo. Dia pun ada perasaan begini, ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Tidak pernah ada orang rasa dia dapat 1 juta sudah cukup. Dia mau lagi 10 juta. Dapat 10 juta, dia mau lagi 100 juta. Sudah dapat 100 juta, dia mau 1 bilion. 1 bilion pun tidak cukup lagi, mau lebih banyak lagi. Itulah hati manusia. Jadi saudara dan saudari, ya, itulah kita perlu ada penguasaan diri. Jangan kita, ya, hanya ingin mau lebih dan lebih, ya. Itulah keinginan manusia, tidak akan berhenti. Jadi itulah terletaklah kepada kita diri sendiri, ya. Apakah kita ini tahu menguasai diri untuk pada masa yang sesuai untuk pergi ke berkebaktian. Jadi saudara dan saudari, uang itu tidak akan habis-habis, ya. Yang penting apakah kita sudah abaikan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, ya, untuk mendekati Tuhan. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ya, di sini mengatakan ada satu perbandingan segenggam dan 2 genggam. Segenggam itu adalah ketenangan, dan dua genggam itu adalah jerih payah. Memang ini bermaksud kita harus menjalani kehidupan yang sederhana. Kalau ada 1 genggam, kita haruslah tahu rasa cukup, ya. Itulah penguasaan diri. Lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Memang kalau 2 genggam jerih payah itu hasil lebih banyak. Tapi apakah akibatnya? Usaha menjaring angin. Jadi saudara dan saudari, ya, kalau kita rasa ada penguasaan diri, kita rasa cukup, maka apa yang kita memiliki itu adalah ketenangan. Daripada kita, ya, tidak pernah rasa puas, ya, kita hanya keinginan kita ingin mencapai lebih banyak, ya, tapi hasilnya dan akibatnya itu usaha menjaring angin, ya. Di dalam kehidupan kita ini tidak ada ketenangan, sudah. Masa kebaktian kita tidak pergi kebaktian karena hanya inginkan keuntungan saja, maka tidak ada ketenangan di dalam kehidupan. Sebab kita tidak mendekati Tuhan, sudah. Nanti kita ini hanya dalam dunia ini saja. Ya. Kehidupan tidak ada Tuhan, kehidupan tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara dan saudari, itulah di dalam pernikahan itu, ya, kita perlu ada penguasaan diri. Ya, uang itu tidak akan habis-habis. Yang penting kita harus ada penguasaan diri. Ya, waktu untuk berkebaktian jangan lupa. Ya, itu adalah tanggung jawab kita. Yang kedua, ya, kita harus ada penguasaan diri dari segi pembelanjaan kita. Uang kita ini, kita tidak boleh sembarangan menggunakannya ataupun memborosnya. Ya. Kita harus tahu membelanja dari segi yang perlu saja. Ya. Kalau kita memang ada banyak duit, ya, kita boleh menggunakan uang itu beli barang-barang mewah ataupun yang belanja dengan yang lebih baik lah, ya. Membeli barang-barang dengan jenama ada yang lebih baik. Tetapi itu pun kita perlu ada penguasaan diri. Jangan sampai, ya, kita memboros uang itu dalam hal yang tidak perlu, ya. Dan itulah betul-betul memboroskan uang. Kalau kita sembarangan,
ya menggunakan uang kita tanpa penguasaan diri, orang cakap tepukit emas pun boleh roboh juga. Itulah penguasaan diri itu sangat penting. Itulah dari segi pembelanjaan kita perlu jimat dan cermat. Ya. Jimat maksudnya jangan menggunakan uang dari segi yang tidak perlu. Cermat maksudnya kita hati-hati pakai uang itu. Ya. Sebab kalau kita dapat menjimatkan uang, maka dalam masa yang perlu untuk diri sendiri ataupun untuk membantu orang lain, ya kita ada uang kelebihan. Ya, kita boleh membantu orang lain. Tetapi kalau kita tidak tahu berjimat, ya, maka bagaimana pula kita dapat menolong orang lain, sedangkan sendiri pun selalu rasa tidak cukup uang, ya. Jadi dari sini, ya, pembelanjaan kita ini untuk membeli barang ataupun untuk hal-hal lainlah perlu, ya, ada penguasaan diri. Kita pakai uang dengan jimat dan cermat. Ini sangat penting. Itulah dalam kehidupan kita. Kita perlu ada penguasaan diri dari segi pembelanjaan, dan satu lagi yaitu kita perlu rajin untuk bekerja dan rajin itulah melakukan kerja supaya kita ada uang lebihan. Ya. Kita lihat di buku Amsal pasal 13. Amsal pasal 13 ayat 11. Amsal pasal 13 ayat 11. Amsal pasal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi di sini mengatakan itu tentang cara kita, ya, berjimat cermat. Biarpun kita rasa uang yang kita kumpul itu tidak banyak, tapi kita jangan kita rasa itu tidak berguna. Tapi kita pegangkan kepada prinsip kita. Kita harus jimat, biarpun itu uang kecil, tetapi kumpul, apabila itu uang dikumpulkan, akan jadi banyak juga. Seperti ayat sini berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Ya, ada orang apabila ia tiba-tiba mendapat satu jumlah uang yang banyak, maka dia akan dengan sekejapnya menghabiskan uang itu untuk beli barang-barang mewah, barang-barang yang tidak perlu. Ya, itulah karena uang itu diterima dengan senang dapat, juga akan senang, ya, dihabiskan. Tapi sini berkata, siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, mengapa begitu? Sebab maksudnya di dalam kehidupan kita, ya, uang itu bukan senang untuk kita miliki. Ya. Seperti pada masa pandemik ini, ya, banyak orang hilang kerja sudah. Ada orang lebih 1 tahun dia ada kerja. Ya. Kalau ada kerja, biarpun uang sedikit pun dia sanggup kerja juga, ya, karena uang itu bukan senang untuk dimiliki. Ya. Dia kumpul sedikit demi sedikit, maka dia tahu jerih payah itu sangat penting. Ya, dia tahu itu uang bukan dimiliki dengan senang, maka ia akan menggunakan uang itu dengan lebih cermat, ya. Itulah sisi berkata, sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi saudara dan saudari, inilah sikap kita yang harus ada di dalam pembelanjaan kita. Perlu ada penguasaan diri. Ya. Jangan apabila kita nampak duit sudah, terus kita menghabiskannya dalam hal-hal yang tidak berguna, dapat hal-hal yang tidak perlu. Ya. Itulah kita perlu memupukkan sikap ini. Ya. Kita kumpulkan uang, biarpun sedikit, tapi sedikit demi sedikit akan menjadi banyak juga. Ya. Kita lihat lagi Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18, kita lihat ayat 11. Amsal pasal 18 ayat 11. Ayat 11, kata yang kuat bagi orang kaya,
kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan siapa seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Di sini berkata kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dari sini kita tahu maksudnya kota yang kuat adalah satu perlindungan. Perlindungan bagi orang kaya adalah hartanya. Ya. Maksudnya harta ataupun uang itu memberi perlindungan kepada manusia. Ya, kita tidak menceritakan dari segi dari segi kerohanian. Kalau dari segi tubuh jasmani, memang harta itu mampu memberi perlindungan. Bukan dari segi keseluruhan, tetapi memang ada membantu sebagian di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat di dalam waktu Tuhan Yesus di dalam dunia ini, Tuhan Yesus pun tidak memboroskan makanan. Ya, Tuhan Yesus pun minta murid-muridnya kumpulkan makanan, jangan ia diinjak-injak. Mari kita lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 12. Injil Yohanes pasal 6 ayat 12 hingga ayat 13. Injil Yohanes pasal 6 ayat 12. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Baik, di sini mengatakan Tuhan Yesus memberi makan kepada sejumlah 5.000 orang makan. Ya. Yang 5.000 orang ini hanya lelaki saja, belum tercampur perempuan dan anak-anak kecil. Ya, tidak campur. Itu hanya jumlah lelaki saja. Ya, memang kita tahu Tuhan itu ya Maha Kuasa. Dia menjadikan 5 roti jelai dan 2 ikan dan memberi makan hanya melalui 5 roti jelai dan 2 ikan saja kepada lebih 5.000 orang makan. Ya, seperti yang saya katakan, hanya lelaki saja 5.000, belum campur anak-anak, belum campur lagi perempuan. Itu makanan adalah hasil daripada tanda mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dari segi ini, maksudnya makanan ini yang lebih ini memang hasil daripada kuasa Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus pun tidak pernah membazilkan makanan yang terlebih itu. Di sini mengatakan, ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi dari sini kita tahu makanan-makanan yang sisa-sisa itu kalau kita kumpulkan dia masih banyak. Di sini berkata ada berapa? Di sini berkata ada 12 bakul. Bayangkan ya, 12 bakul makanan masih boleh memberi banyak orang makan. Ya, Tuhan Yesus dia tidak pernah membazirkan makanan, biarpun itu makanan hasil daripada tanda mukjizat. Ya. Tetapi Tuhan Yesus pun memberitahu kepada murid-murid supaya kumpulkan itu makanan, ya, sebab masih ada orang perlukan makanan itu. Jadi saudara dan saudari, dari segi pembelanjaan kita, maka perlu ada penguasaan diri. Seperti pada awalnya saya sudah berkata, penguasaan diri ini adalah satu sifat buah Roh Kudus. Ya, kalau kita tidak tahu untuk menguasakan diri dari segi pembelanjaan, kita memboroskan uang dengan sembarangan saja, maka ia akan menghasilkan satu akibat, waktu itu kita akan jatuh miskin. Ya, dan waktu itu kita perlu ya minta orang ya, pinjam uang ataupun minta terima daripada orang lain. Jadi ini masalah sudah kan. Ya, kehidupan kita ini tidak tenteram sudah. Ya, itulah saudara dan saudari.
kita perlu ada penguasaan diri dari segi pembelanjaan kita di dalam kehidupan kita. Baik, dari segi yang ketiga, ya, apakah juga yang harus kita perlu ada penguasaan diri, yaitu dari segi pengurusan emosi kita. Ya, ada orang sedih, tapi dia tidak ada penguasaan diri. Sedih saja. Kita tahu seperti yang dikatakan Alkitab, ya, kalau kita tidak tahu mengurus emosi kita terlampau sedih, dan itu juga akan mengakibatkan kita jatuh sakit. Ya, kita lihat, mari kita lihat di Amsal pasal 17. Amsal pasal 17, kita lihat ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini berkata semangat yang patah, itulah orang yang sedih. Dan karena emosi ini, di sini berkata ia akan mengeringkan tulang. Inilah maksudnya jatuh sakit sudah. Ya, memang kita tidak ingin hidup di dalam keadaan yang tidak sehat, ya. Sebab apabila kita tidak sehat, memang sini sakit, sana sakit, ya. Itulah kita perlu menjaga emosi kita. Memang apabila kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, ya, kita dimarahi ataupun hal-hal yang lain yang menyebabkan kita rasa sedih. Tapi kita perlu ada penguasaan diri supaya kita jangan terlampau sedih. Jadi saudara dan saudari, apakah itu adalah satu kesudahan? Sudah tentu tidak. Kita perlu ingat, di dalam kehidupan kita masih ada Tuhan. Ya. Apabila kita di dalam kesedihan, ingat Tuhan. Tuhan itu adalah sandaran kita. Biarpun kadang-kadang ada kematian, sanak saudara kah, ataupun ibu bapa kah, ataupun anak kah yang meninggal, kita rasa sedih. Tetapi jangan kita dikuasai oleh emosi yang sedih itu. Kita tahu segala sesuatu yang berlaku ada kehendak Tuhan. Memang kita rasa sedih pada masa itu memang normal. Ya. Siapa tidak sedih kalau sanak saudara kita, ataupun ibu bapa kita, ataupun anak kita yang meninggal, ataupun menghadapi sesuatu yang tidak baik, ataupun kita mengalami kegagalan dari segi perniagaan kah, ataupun dari segi hal yang lain, kita akan rasa sedih. Itu normal. Tapi jangan kita terlampau sedih ataupun tidak tahu untuk menguasai emosi kita. Maka itu adalah bermaksud kita tidak ada penguasaan diri. Dan ini akan menyebabkan kita jatuh sakit. Ya. Kadang-kadang kita akan seperti banyak orang pada hari ini, ya, karena kehilangan kerja, karena COVID, ya, sampai ada orang terjun ya, daripada bangunan, ada orang menggantungkan diri, ada orang menghidapi penyakit yaitu kemurungan. Jadi dari sini ya kita tahu bahwa kesedihan itu kalau tidak ada penguasaan diri, ia akan menghasilkan yaitu akibat yang tidak baik. Ia akan menghasilkan penyakit, ya, penyakit dari segi tubuh jasmani maupun dari segi psikologi. Dan akibat yang lebih teruk itu akan mencabut nyawa kita. Baik, itu adalah dari segi emosi yang sedih. Apa pula apabila kita dalam emosi yang gembira? Seperti yang saya kata tadi, ya, segala sesuatu biarpun baik, kalau sudah terlebih pun akan menghasilkan akibat yang tidak baik. Mari kita lihat di Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14, kita lihat ayat 13. Amsal pasal 14 ayat 13. Ayat 13, di dalam tertawa
pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Inilah tidak ada penguasaan dirinya. Di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ya. Kalau di dalam kehidupan kita ini, misalnya kita mendapat hadiah ataupun mendapat satu keputusan yang baik, kita gembira. Tetapi kalau tidak ada penguasaan diri, gembira itu akan menjadi duka cita juga. Seperti ada belia-belia ingin mencari keseronokan. Kalau di rumah dia rasa tidak seronok, dia mau cari lebih seronok, ya. Dia mau cari sesuatu yang luar biasa seronok, ya. Itulah mereka bawa motosikal laju-laju. Itulah bagi mereka, inilah sesuatu yang sangat menyeronokkan. Tapi di sebalik keseronokan itu adalah kemalangan, ya. Jadi itulah, kita perlu ada penguasaan diri. Sesuatu yang baik itu, tapi jangan keterlaluan, ya. Kita harus ada penguasaan diri. Kita harus ingat dari hal lain-lain segi lagi, ya. Waktu kita seronok, waktu kita rasa gembira, tapi ingat juga akan keselamatan, ya. Jangan sampai ada orang bawa kereta karena mau cari keseronokan yang lebih-lebih, akhirnya akibatnya adalah kemalangan sampai cedera ataupun kematian, ya. Selain daripada itu, apa dari segi emosi apa kita perlu ada penguasaan diri, yaitu marah, ya. Kita lihat di surat Efesus pasal 4. Surat Efesus pasal 4, kita lihat ayat 26 hingga ayat 27. Surat Efesus pasal 4 ayat 26. Surat Efesus pasal 4 ayat 26 hingga ayat 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Baik, di sini mengatakan, ya, apabila kita jadi marah, janganlah sampai kita berbuat dosa. Manusia apabila menghadapi sesuatu yang tidak baik, dia akan jadi marah. Ini adalah normal, ya. Tiada manusia yang tidak pernah marah, ya. Apabila kita mendidik anak pun pandai marah juga, ya. Suara pun pandai tinggi juga, ya. Tetapi semua ini perlu ada penguasaan diri, ya. Marah itu jangan sampai berdosa, ya. Sebab apabila marah itu tidak ada penguasaan diri, kita akan dipergunakan oleh iblis untuk melakukan kejahatan. Itulah pada hari ini mengapa terjetusnya pembunuhan, ya, karena marah. Apabila orang tidak tahu menguasai diri sendiri, maka amarah itu adalah menjadi yaitu menyebabkannya berdosa, ya. Karena marah ia membunuh. Jadi saudara dan saudari, marah itu adalah satu emosi yang tidak baik, ya. Kita perlu ada penguasaan diri, ya. Biarpun kita marah itu adalah munasabah ataupun memang betul orang itu memang salah, kita marah, tapi jangan kita, ya, sampai marah sampai berdosa. Itulah kita harus menguasai diri sendiri, ya. Seperti sini berkata, ya, ayat 26, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ya. Maksudnya kita harus jangan menyimpan dendam di dalam hati kita, ya. Kita perlu, ya, menguasai diri sendiri, sebab kita tahu apabila kita terlalu marah, ia akan menyebabkan kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Kita lihat Amsal pasal 29.
Amsal pasal 29, kita lihat ayat yang ke-11. Amsal pasal 29 ayat 11. Ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi di sini mengatakan orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Ya. Kita boleh bayangkannya, apabila seorang yang marah, tindakan yang dilakukannya itu memang sesuatu yang tidak baik. Tapi apabila dia sudah hilang ya marahnya, dia sudah melepaskan geramnya, apabila dia melihat balik apa yang dia lakukan itu memang sesuatu yang bodoh, ya. Sebab itulah akibat daripada marah. Ya, ada orang marah sampai melakukan hal-hal yang bukan yang diminta-mintanya itu. Cuma apabila dia melepaskan geramnya, marahnya, ia melakukan sesuatu yang bodoh. Ya. Jadi saudara dan saudari, kita perlu ada penguasaan diri dari segi emosi kita. Biarpun sedih, biarpun gembira, biarpun marah, ya, itu perlu ada penguasaan diri. Sebab kalau tidak ada penguasaan diri dari segi emosi kita, maka hal-hal yang tidak diingini akan berlaku. Ya. Kalau kita lihat dari segi Alkitab, Yakub dia pernah sedih. Kita lihat satu contoh ya. Di Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal 37 ayat 33. Kejadian pasal 37 ayat 33. Ayat 33, ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Ayat 34, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Ayat 35, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangkisi oleh ayahnya. Ya, kita lihat contoh ini ya. Kita tahu hubungan di antara Yusuf dan abangnya itu memang tidak baiklah, sebab Yusuf dia adalah anak kesayangan papa. Tetapi perbuatan abang itu adalah jahat. Itulah yang selalu melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh abang-abang kepada ayahnya. Itulah sehingga abang-abang pun bermusuhan dengan Yusuf. Dan karena itulah mereka ingin membunuh Yusuf. Tapi akhirnya mereka telah menjual Yusuf ke Mesir. Ya. Tetapi mereka menipu ayahnya, yaitu Yakub, bahwa ini Yusuf ya telah dimakan oleh binatang buas. Ya. Apabila Yakub ia menerima satu ya berita yang begitu menyedihkan ya, satu tragedi ya, dia tidak dapat menerima hakikat itu ya. Dia sangat sedih sampai ia sendiri berkata ia tidak mahu dihiburkan, biarpun anaknya lelaki, anaknya perempuan berusaha untuk menghiburkan dia, tapi di sini berkata ya, ia menolak dihiburkan. Maksudnya dia telah bersedih sampai tidak ada penguasaan diri sudah ya. Apa yang dia katanya itu, dia berkata, tidak, aku akan bergabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ia tidak mahu dihiburkan. Ya, itulah tidak ada penguasaan diri. Memang bagi seorang ayah kehilangan anak yang paling disayangi itu satu hakikat yang tidak boleh diterima. Tetapi apabila masa sudah berlalu, perasaan itu pelan-pelan akan hilang juga. Tetapi Yakub
ia tidak mau dihiburkan. Itulah tidak ada penguasaan diri. Kita tahu, ya, ini akan membuat seorang hidup di dalam kesedihan. Ya, kesedihan itu membuat seorang sakit. Ya, jadi dari sini kita tahu kalau kita ini adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Kalau misalnya anak kita pun menghadapi keadaan begini, telah meninggal, jangan juga kita sampai kita ya putus asa, menyiksa diri, sebab itu tidak. Ini bukan seorang pemercaya. Ya. Kita bukan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu seorang yang meninggal dunia itu bukan berakhir. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita tahu anak itu dia memang sementara meninggalkan kita, tapi dia sudah di dalam pangkuan Bapa yang di sorga. Itulah, jangan kita sedih sampai rasa putus asa. Itu tidak patut. Ya, kita adalah pemercaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dia adalah harapan kita. Itulah dalam kehidupan kita, biarpun sanak saudara kita, ya, keluarga kita yang meninggal, ahli keluarga kita yang meninggal, jangan kita sedih sampai seperti orang yang tidak ada harapan. Saudara dan saudari, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kematian bagi kita ini itu adalah seperti tidur. Itu hanya satu perpisahan sementara, bukan selama-lamanya. Yang penting pada hari kelak kita akan berjumpa lagi di surga. Itu yang paling penting. Jadi saudara dan saudari, misalnya dalam upacara pergabungan, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita mencontohi orang-orang di dalam dunia ini, ya, untuk menunjukkan bahwa dia berapa sayang kepada ahli keluarganya, menangis sampai tidak ada penguasaan diri. Itu tidak patut. Sebab kita tahu, ya, kita ini anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini ada Tuhan, dan kepergian dia itu hanya satu, ya, perpisahan yang sementara. Jadi saudara dan saudari, itulah kita perlu menguasai diri sendiri dari segi emosi kita. Biarpun sedih, biarpun sukacita, ya, biarpun kita marah, semua pun perlu ada itu penguasaan diri. Baik, kita sekarang beralih ke topik yang lain, ya. Dari segi apakah kita perlu ada penguasaan diri, ya. Dari segi latihan tubuh, ya. Dan kita tahu pada hari ini, ya, semua orang pun mementingkan kesehatan. Tapi latihan tubuh itu memang baik. Kita tahu latihan tubuh itu ataupun senaman itu baik untuk kesehatan. Tapi seperti yang saya katakan itu, segala-galanya yang baik kalau sudah terlebih, ia akan menjadi tidak baik juga, ya. Seperti air sungai, kalau air sungai itu memang boleh digunakan untuk menyiram pepohonan, sayur-sayuran. Tapi kalau terlebih sudah banjir, sudah yang merusakkan juga tanam-tanaman juga. Jadi saudara dan saudari, hal-hal yang baik itu kalau tidak ada penguasaan diri, ya, dia akan menjadi buruk juga. Kita lihat di 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Pasal 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Baik, di sini Paulus dia mengungkitkan tentang itu usaha kita. Di sini berkata tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ya, menguasai dirinya dalam segala hal. Maksudnya untuk memiliki satu mahkota yang abadi, untuk memiliki satu mahkota, ya,
ataupun pada hari ini satu pingat emas, ya. Untuk mendapat satu pingat emas ataupun kita menang dalam pertandingan, kita perlu ada penguasaan diri, ya. Maksudnya kita perlu mematuhi segala peraturan. Kalau kita tidak ikut peraturan, kita ingat mau menang saja, dan kita melanggar segala itu peraturan, maka akhirnya kita akan hilang kelayakan untuk mendapat pingat emas. Jadi dari sini kita tahu segala sesuatu perlu ada penguasaan diri, ya. Di dalam pertandingan perlu ada penguasaan diri, ya. Maksudnya dia harus menuruti segala peraturan. Begitu juga saudara dan saudari di dalam kehidupan kita, ya. Misalnya ada orang mau melatih seluruh tubuh badan yang lebih sehat, ya. Itu latihan tanpa berhenti, ya, tanpa rehat. Di sebaliknya, dia bukan mendatangkan kesehatan kepada kita, tapi ia merosakkan kesehatan kita. Nah, kita punya paru-paru merosak, kita punya hati merosak, ya. Ada kalau seperti seorang atlet, ya, dia kalau terlampau buat latihan tanpa merehat juga akan menghasilkan penyakit osteoporosis, ya, satu penyakit tulang, ya. Terlampau sudah pun tidak baik juga. Jadi itulah saudara dan saudari, segala sesuatu biarpun itu baik, tapi tidak ada penguasaan diri, tidak baik juga, ya. Kalau kita hanya menghabiskan masa kita untuk buat senaman, tapi kita abaikan masa kita untuk pelajaran, untuk kerja kita, ya, itu pun tidak bagus juga, kan. Itulah seperti saya katakan, segala sesuatu perlu ada penguasaan diri, ya. Seperti kita melakukan kerja suci. Memang kita katakan kita perlu ada satu semangat yang baik untuk melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan memang kita perlu berusaha, ya, bersemangat untuk melakukannya. Tetapi kalau kita melayani Tuhan tanpa menjaga kesehatan, itu maksudnya tidak ada penguasaan diri sudah. Apakah itu ia mendatangkan kebaikan? Sudah tentu tidak juga. Jadi saudara dan saudari, kita kerja, tapi kita perlu rehat juga. Jangan kita kerja, tapi tidak rehat sampai kita jatuh sakit. Dan akhirnya kita tidak dapat lagi melayani Tuhan. Jadi apa kebaikannya itu? Itulah saudara dan saudari, dalam segala hal kita lihat baik pun perlu ada penguasaan diri, ya. Melayani Tuhan itu memang baik, rajin kerja untuk Tuhan memang baik, tapi kita harus ada penguasaan diri juga untuk menjaga kesehatan supaya kita boleh melayani Tuhan seumur hidup kita, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun saja, tapi ujung-ujung tidak kesehatan sudah, kita sakit sudah. Nah, jadi itu rugilah. Kalau kita jaga kesehatan, kita boleh melayani Tuhan seumur hidup kita. Bukankah itu lebih baik? Jadi saudara dan saudari, segala hal yang kita lihat baik itu memang baik, tapi perlu ada penguasaan diri, ya. Seperti kalau kita lihat Tuhan menetapkan hari Sabat. Mengapa Tuhan menetapkan hari Sabat? Untuk siapa? Untuk manusia. Jadi saudara dan saudari, karena hari Sabat dalam 7 hari, 1 hari adalah untuk rehat. Itulah kita rehat betul-betul. Dari segi mental, dari segi badani kita rehat. Waktu itulah kita memulihkan kesehatan kita, kekuatan kita, ya. Bukan hanya manusia saja, ya, tetapi binatang, adapun tanah pun perlu ada rehat juga. Seperti di dalam hukum Taurat ada, selain daripada hari Sabat, ada tahun Sabat juga. Maksudnya setiap 7 tahun, ya, tahun yang ke-7 itu tanah perlu direhat, ya. Tidak boleh menanam. Biarlah itu tanah rehat dalam setiap tahun yang ke-7. Selain daripada tahun Sabat,
ada lagi tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun yang ke-50. Setiap tahun yang ke-50 adalah tahun Yobel. Waktu itu semua hamba-hamba perlu dilepaskan, ya. Semua tanah itu perlu rehat. Ya. Itulah manusia perlu rehat, tanah pun perlu rehat. Dari sini kita tahu penguasaan diri itu sangat penting, kan. Bukan hanya manusia, tanah pun perlu rehat, apalagi manusia. Jadi saudara dan saudari, kita perlu jaga kesehatan, karena ada kesehatan baru kita dapat melayani Tuhan, ya kan? Ya, itulah kita. Tetapi kita melatih tubuh pun perlu ada rehat, ya. Jangan kita rusakkan tubuh kita. Tapi selain daripada itu, dari segi apa pula, ya, kita perlu ada penguasaan diri. Itu dari segi ucapan kita, perkataan kita. Ya. Kalau kita tahu setiap hari kita berucap, ya, kita bersembang-sembang dengan kawan-kawan kita, dengan teman sekerja kita, ya. Hari-hari kita ya, itulah kita cakap, ya. Biar pada hari ini kita tidak boleh bersemuka untuk bertemu dan bercakap, tapi kita melalui telepon pun cakap juga, kan. Itulah kita harus hati-hati dari segi ucapan kita, ya. Lebih banyak kita cakap, lebih banyak kesalahan, ya. Kalau kita lihat ciptaan Tuhan itu, Tuhan cipta manusia satu saja mulut, bukan dua mulut, bukan tiga mulut, ya, tapi satu saja. Maksudnya Tuhan mau kita kurangkan perkataan kita, ucapan kita, ya. Sebab lebih banyak kita cakap, lebih banyak kesalahan, ya. Kita lihat Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayat 19. Amsal pasal 10 ayat 19. Amsal pasal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, di sini berkata, ya, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, ada banyak kesalahan. Di sebaliknya, saya berkata, siapa yang menahan bibirnya. Menahan bibir ini adalah penguasaan diri, ya. Di dalam perkataan kita ada penguasaan diri, ya. Maka di sini berkata berakal budi, ya. Jadi saudara dan saudari, marilah kita jadi orang yang berakal budi, ya. Berjaga-jaga dari segi bertuturan kita, ya. Sebab kita tahu hidup mati pun di bawah lidah kita juga, kan. Sebab apabila kita mengadakan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, ia akan mendatangkan akibat yang buruk. Kita lihat Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21. Ayat 21, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, di sini berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Ya. Kalau kita tidak, ya, mempergunakan itu lidah kita dengan baik, maka ia akan menghasilkan akibat yang buruk, ya. Itulah ada perkataan berkata pertuturan kita seperti air yang tercurah ke tanah. Bayangkan kalau air telah dicurah, yang tercurah ke tanah itu, bolehkah kita ambil balik? Sudah tentu tidak boleh. Perkataan yang kita ucap itu, ya, terlanjur daripada mulut kita, kita susah mau balik sudah. Sebab orang sudah dengar, ya. Mungkin perkataan itu sudah melukakan hati orang lain sudah. Jadi saudara dan saudari, itulah kita perlu menguasai lidah kita, ya, perkataan kita. Ya. Sebab kita tahu lidah itu adalah satu organ yang kecil dalam badan kita. Sebenarnya itu adalah digunakan untuk membangunkan orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi itulah kita perlu pergunakan lidah kita ini dengan tepat,
ya, kita perlu mengatakan sesuatu yang membangunkan, ya, dan bukan untuk menjatuhkan orang lain. Baik, pada malam ini saya di sini sudah mengongsikan 5 butir lah. Dari segi apakah kita perlu ada penguasaan diri. Yang pertama itu dari segi pengurusan perniagaan kita, ya. Perniagaan itu memang halal, tapi kita juga harus ada penguasaan diri. Uang itu tidak habis kita untuk mengaut keuntungan, tetapi kita perlu pertimbangkan masa itu untuk yang mendekati Tuhan, ya, untuk berbaktian. Dan dari segi yang kedua, penguasaan dari segi pembelanjaan kita, ya. Jangan kita memboroskan uang kita hanya guna dalam masa yang pada hal yang perlu, ya. Kita harus jimat dan cermat untuk dari segi pembelanjaan kita. Yang ketiga, dari segi emosi kita, ya, kita perlu ada penguasaan diri dari segi emosi kita. Biarpun sedih, marah, gembira, ya, semua ini adalah emosi kita. Kita perlu ada penguasaan diri. Yang keempat, kita perlu ada penguasaan diri dari segi, ya, latihan tubuh, ya, dari segi kesehatan kita, ya. Dan yang kelima, kita perlu ada penguasaan diri dari segi perkataan kita. Sebenarnya kalau dari segi perkataan ini memang banyak sekali kalau mau kongsikan. Cuma kita tahu, ya, di dalam kebaktian biasa kita pun selalu dengar juga kan, ya. Yang penting kita tahu perkataan kita ini haruslah digunakan untuk membangunkan orang lain dan bukan untuk, ya, menjatuhkan orang lain, ya. Jangan kita membiarkan lidah kita ini menjadi satu organ yang berdosa, tetapi jadikanlah lidah kita ini satu organ yang membangunkan. Syukur kepada Tuhan, ya, perkongsian kita pada malam ini sampai sini, dan selanjutnya mari kita berdiri dan naikkan kitab pujian bilangan 225. 225. Oke,
Baik, sampai sini saja. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa. Kita di dalam doa ini kita memohon supaya Tuhan itu melindungi kita ya dari itu wabak COVID-19 ini, dan mendoakan juga seiman-seiman kita di Serutung Baru yang dijangkiti COVID-19. Kita tahu ya, di dalam kehidupan kita ini selalu ada perkara yang tidak diduga ya. Tetapi kita tahu Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Biarpun kita hidup di dalam keadaan pandemik ini ya, tapi kita percayalah, beriman kepada Tuhan. Wah, hanya Tuhan saja yang dapat membantu kita, menyelamatkan kita daripada itu hal-hal yang tidak baik ya, menyelamatkan kita dari penyakit ini, melindungi kita supaya kita tidak lagi ya itu di dalam keadaan yang tenang ya. Jadi semoga Tuhan mendengarkan doa kita ya. Kita mendoakan juga seiman-seiman yang kurang sehat, yang kita tahu siapa-siapa yang ada masalah ataupun di karantin karena COVID ini. Itulah yang kita perlu tunjukkan perhatian kita kepada mereka. Mari kita sama-sama melutut dan dalam nama
sandar pada Yesus, sandar pada Yesus. Tuhan bantu dan berkati umat-Mu. Ku sandar pada Yesus, sandar pada Yesus. Tuhan bantu dan berkati umat-Mu. Amin. Baik. Syukur kepada Tuhan. Kebaktian malam-malam ini sampai sini saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.